Ya. Seluruhnya siapkan. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, karena kita bersama-sama membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah hari itu. Alhamdulillah. Ada teman yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua? Iya. Ya, alhamdulillah. Selalu karena masih dalam suasana pandemi, jadi tetap ikuti itu yang 3M. Iya. Protokol kesehatan. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Tadi sebelum masuk kalian sudah mencuci tangan dan menjaga jarak. Tapi masih ada yang tidak pakai masker. Kenapa? Lupa, Ibu. Lupa. Ya, biasakan pakai masker sih. Jadi pada hari ini di kelas 11 semester 1 pertemuan kedua ini sekarang kita akan membahas rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Jadi pertemuan hari ini kita akan bahas rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ya, jadi sebelum saya lanjut di pembahasan, ya di kelas 10 kalian sudah belajar trigonometri, kan? Iya. Di kelas 10 itu kalian pasti sudah tahu apa manfaat kita belajar trigonometri. Siapa yang masih ingat? Siapa? Ayo. Tidak ada? Sebenarnya di sini masih ingat, tapi kalau saya lihat malu-malu. Jadi saya ingatkan kembali, jangan selalu malu-malu mengungkapkan pendapat kita. Nah, jangan kita takut salah. Jangan kita takut salah karena tidak ada yang menertawakan kalau kita salah. Oke? Nah, siapa? Siapa yang bisa? Siapa? Saya Ibu. Saya, Ibu. Abrar. Kalau Ya. tidak salah sebagai mengumpulkan arah Ya. jika jarak dari kita ke pohon diketahui dan jika sudut ke puncak pohon diketahui. Ya, jadi ketika kita ingin menghitung tinggi pohon, kan tinggi sekali pohon toh. Kecuali kalau pohonnya baru sampai segini kan bisa. Ada yang lain? Saya Bu. Oh ya, Baby. Selain mengukur tinggi pohon, kita juga bisa mengukur tinggi tiang bendera dengan menggunakan konsep trigonometri, Bu. Ya, jadi sama juga itu tadi karena terlalu tinggi itu tiang bendera. Siapa yang mau panjang itu tiang bendera nih untuk mengukur? Ada tidak yang mau panjang itu? Ada toh? Jadi selain itu tadi yang diungkapkan oleh teman dua orang, kita kasih dulu aplaus. Ya, karena sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Selain itu, kalau kalian nanti ada yang bercita-cita ingin menjadi arsitek, ini arsitek menggunakan trigonometri untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, permukaan tanah, dan banyak aspek lain. Jadi banyak juga aspek lainnya termasuk bayangan matahari dan cahaya. Siapa yang mau cari itu bayangan matahari dan cahaya? Jadi dengan menggunakan konsep trigonometri. Oke? Nah, selanjutnya di kelas 10 kalian juga sudah sebelumnya masih ingat teorema Pythagoras? Masih ingat? Iya Ibu. Siapa yang mau memberikan apa rumus dari teorema Pythagoras? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Reza. Teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Oke, jadi itu tadi yang diungkapkan oleh teman kita Reza. Reza nama tak? Yang diungkapkan oleh Reza kalau teorema Pythagoras itu sama dengan apa? Jumlah kuadrat sisi. Jadi kuadrat sisi
miring sama dengan jumlah kuadrat sisi sebelumnya. Di kelas 10 juga seperti yang tadi sebelumnya yang manfaat, kalian sudah pelajari trigonometri. Nah, di kelas 10 itu perbandingan trigonometri. Ada yang masih ingat apa perbandingan trigonometri? Saya Bu. Nah, silakan Sarah. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan atau sisi depan sudut per sisi miring, cos sisi samping sudut per sisi miring, tan sisi depan sudut per sisi samping sudut. Ya, oke. Saya boleh mau Silakan. Kosekan sisi miring per sisi samping sudut. Kosekan sisi miring per sisi depan sudut. Kontramen. Sisi samping sudut per sisi depan sudut. Oke, jadi di kelas 10 kalian sudah pelajari perbandingan, toh? Sinus itu ingat sindeni. Cos itu adalah cos sami, toh? Tan desa. Ingat itu yang sudah diungkapkan tadi oleh teman kita Sarah, dan selanjutnya sekan, kosekan dan kotangen itu adalah kebalikannya. Ya, di kelas 10 juga kalian sudah pelajari luas segitiga sembarang. Luas segitiga sembarang, toh ingat? Masih ingat rumusnya? Karena ketiga persepsi ini nanti kalian akan gunakan untuk menemukan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Jadi ini kita gunakan. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran kita. Apa tujuan pembelajaran kita? Di slide sudah ada. Silakan Adham kita bacakan dulu. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL diharapkan peserta didik dapat 1. Munculkan karakter religius, kritis, kerjasama dan tanggung jawab dengan tepat. Oke, jadi yang pertama itu adalah memunculkan karakter religius. Tadi kalian sudah memberi salam, itu kan sudah religius toh? Dan usahakan juga pada saat kita mengemukakan pendapat itu kita beri salam dulu. Selanjutnya kritis. Kritis itu seperti tadi. Jangan cuma malu mengungkapkan pendapat. Jangan selalu malu. Selanjutnya kerjasama dan tanggung jawab. Kerjasama ini nanti muncul pada saat kita kerja kelompok, diskusi dengan kelompok kita. Kerjasama jangan egois sendiri mau kerjakan. Kerjasama. Selanjutnya tanggung jawab pada saat kalian nanti akan nanti saya kasih evaluasi. Di situ tanggung jawab mengerjakan sendiri, bukan bilang kerjasama. Ya? Karena di sini nanti ibu akan langsung nilai. Selanjutnya Menemukan rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus dengan benar. Ya. Yang ketiga, menemukan rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus dengan benar. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dengan tepat. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih kosinus dengan tepat. Ya, jadi poin kedua dan ketiga itu nanti kalian temukan di LKPD. Jadi nanti kalian akan menemukan rumus jumlah dan selisih sin dan cos. Selanjutnya poin ke-4, 5 itu juga nanti ada nanti latihannya. Selanjutnya dievaluasi juga. Oke? Alur kegiatan kita hari ini. Yang pertama, coba Sarah bacakan. Mengamati masalah yang disajikan melalui PowerPoint. Oke, jadi nanti ibu akan kasih masalah. Jadi nanti ada masalah yang ibu tampilkan. Selanjutnya yang kedua, silakan Baby. Membagikan bahan ajar dan LKPD. Ya, jadi ibu sudah bagikan bahan ajar di classroom dan WA-nya kan? Iya. Jadi kalian sudah baca? Sudah baca dan dipelajari? Nanti ibu akan bagikan LKPD-nya. Di pertemuan lalu ibu sudah bagi berdasarkan kelompok. Jadi kalian sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Yang ketiga, di Fitri, Secara berkelompok mengerjakan LKPD. jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Di sini nanti kerjasama dengan kelompok tak, oke? Nah, yang selanjutnya mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi nanti saya akan tunjuk satu kelompok. Yang lain perwakilan. Yang kelima refleksi. Inilah tadi yang saya maksud, yang ibu maksud, refleksi dalam bentuk evaluasi. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian pembelajaran hari ini. Masalah
Sebuah menara mercusuar berdiri di pinggir pantai. Dari mercusuar tersebut, seorang pengamat melihat sebuah kapal bergerak mendekati pantai. Pada saat itu, sudut pengamatan yang terbentuk antara pengamat tersebut dengan kapal adalah 60 derajat. Pada saat yang bersamaan, terdapat kapal lain yang letaknya lebih dekat dari kapal pertama. Pengamat tersebut dapat melihat kapal tersebut dengan sudut pengamatan 45 derajat kurang dari sudut pengamatan pada pengamat pertama. Perhatikan di situ ada 45 derajat kurangnya dari sudut pengamatan pada pengamat pertama. Tentukan nilai sin untuk pengamatan yang terbentuk antara pengamat dengan kapal kedua. Langkah pertama, kalau ada soal seperti ini, langkah pertama apa yang kita lakukan? Membuat sketsa. Membuat sketsa. Nah, silakan Nathan, gambar dulu sketsanya di atas. Tadi temannya bilang membuat sketsa, bisa? Iya. Nah, silakan. Yang jadi membentuk siku-siku di segitiga siku-siku. Oke. Untuk kapal? Nomor 1, Untuk kapal? kapal 2. Kapal kedua. Jadi perhatikan di slide, sama tidak? Sama kan? Sama. Di langkah pertama kita buat dulu sketsa atau gambarnya. Nah, di kelas 10 kan kalian sudah pelajari nih di trigonometri. Kalau ada soal cerita atau kontekstual, kalian gambar dulu sketsanya. Nah, pengamat di atas. Nah, nanti akan membentuk segitiga siku-siku antara pengamat kapal pertama, kapal kedua. Dengan kalau misalkan kita tambahkan lagi di sini. Oke? Nah, berdasarkan ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa sudut pengamatan dari seorang pengamat tersebut pada kapal kedua diperoleh dengan cara mengurangkan, kan di situ tadi 45 kurang. Nah, mengurangkan sudut pengamatan pada kapal pertama sehingga nilai sinus sudut pengamatan pada kapal kedua dapat dituliskan sebagai berikut. Sinus 60 dikurang 45. 60 kurang 45? 15. Sinus 15. Bisa tidak kita dapat nilainya? Bisa. Dengan Kalkulator. Ya, bisa tak? Iya. Dengan menggunakan kalkulator. Tapi apakah sinus 15 derajat itu masuk sudut istimewa tidak? Tidak. Ya, tidak. Coba Nur Hikmah, masih ingat Ibu. sudut istimewa? Iya. Silakan. 15, 30, 45, 90. Ya, di kuadran 1 toh? Iya. Kan masih ingat ya kuadran 1, 2, 3, 4. Iya. Kalau di kuadran 1 itu 0, 15, 45, 30, 45, 60, 90 yang disebutkan tadi mana? Nah, selanjutnya tadi sinus 15 derajat itu tidak termasuk sudut istimewa. Bagaimana caranya kita mengetahui nilainya? Nah, perhatikan video berikut. Nah, untuk mengetahui jawabannya kalian perlu memperhatikan tayangan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Tapi sebelum itu kita mulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu apakah kamu tahu nilai dari sin 75 derajat dan cos 105 derajat? Nah, jika kalian perhatikan bahwa 75 derajat dan 105 derajat itu bukan termasuk dalam sudut istimewa. Tetapi jika kita uraikan, ternyata 75 derajat dan 105 derajat ini bisa kita bentuk dari dua sudut istimewa. Misalkan 75 derajat itu bisa kita bentuk dari penjumlahan 45 derajat ditambah 30 derajat. Kemudian 105 derajat itu bisa kita bentuk dari penjumlahan 60 derajat ditambah 45 derajat. Berarti untuk mencari sin 75 derajat itu bisa saja kita mencari dengan menggunakan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Tetapi akan ada pertanyaan lanjutan, apakah sin 45 derajat tambah 30 derajat itu sama dengan sin 45 derajat tambah sin 30 derajat? Nah, ini jawabannya tidak. Jadi untuk mencari sin 45 derajat tambah 30 derajat itu tidak bisa langsung dengan menggunakan sin 45 derajat tambah sin 30 derajat. Tapi kita harus membutuhkan suatu rumus jumlah dan selisih sudut pada trigonometri. Untuk itulah kita akan masuk ke pembahasan. Nah, pertama
kita uraikan terlebih dahulu rumus-rumus yang akan kita gunakan, yaitu rumus jumlah dan selisih dua sudut. Pertama untuk sinus, rumus untuk sinus A tambah B itu dijabarkan dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Kemudian untuk sin A kurang B, rumusnya adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Jadi rumus ini ada polanya ya, sengaja saya beri warna kuning dan orange untuk bisa lebih mudah menghafal polanya. Jadi polanya adalah sin cos cos sin, sin cos cos sin. Jadi sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Dan jika ditambah maka di sini juga akan kita tambah. Kemudian apabila ini kita kurang, maka tandanya juga kita kurang. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Kemudian, adapun rumus kosinusnya adalah cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Kemudian cos A kurang B itu sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Oke, jadi sekali lagi perhatikan rumusnya. Cos A tambah B itu sama dengan cos sin ya, cos sin. Jadi ada pola cos sin. Dan ini yang perlu kita perhatikan kembali. Jika di sini tambah maka di sini dikurang ya. Kalau di sini dikurang maka di sini ditambah. Ini agak berbeda dengan rumus sinus sebelumnya. Jadi ini rumus untuk kosinus. Kemudian rumus untuk tan A tambah B rumusnya adalah tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B. Kemudian rumus untuk tan A kurang B sama dengan tan A kurang tan B per 1 tambah tan A kali tan B. Nah, ini yang kita gunakan untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut pada tan. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan nilai dari sin 75 derajat dan cos 15 derajat. Pertama kita kerjakan terlebih dahulu sinus 75 derajat. Nah, sinus 75 derajat itu bisa kita uraikan menjadi sin 45 derajat tambah 30 derajat. Karena 45 tambah 30 itu sama dengan 75. Nah, jika kita perhatikan ini merupakan jumlah dua sudut pada sinus. Nah, seperti yang kita ketahui rumusnya adalah sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Berarti untuk sin 45 derajat tambah 30 derajat kita bisa ketahui bahwa alfanya sama dengan 45 derajat dan B-nya sama dengan 30 derajat. Sehingga sin 45 tambah 30 bisa kita uraikan sin 45 derajat cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat sin 30 derajat. Lalu kita masukkan nilai dari sin 45 derajat. Sin 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Lalu kita tambah cos 45 derajat 1/2 akar 2 dan sin 30 derajat sama dengan 1/2. Lalu kita kalikan 1/2 kali 1/2 itu sama dengan 1/4. Akar 2 dikali dengan akar 3 itu sama dengan akar 6. Lalu kita jumlahkan dengan 1/2 kali 1/2 itu sama dengan 1/4. Lalu 1/2-nya kita tulis kembali. Nah, dari sini kita peroleh hasilnya sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Lalu kita bisa faktorkan 1/4-nya. Jadi bentuk ini bisa kita faktorkan 1/4-nya seperti ini. Jadi 1/4-nya kita keluarkan, lalu buka kurung akar 6 ditambah akar 2. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan bentuk sederhana dari sin 75 derajat, yaitu 1/4 dikali akar 6 tambah akar 2. Sekarang kita lanjutkan mencari cos 15 derajat. Nah, cos 15 derajat itu bisa kita uraikan menjadi cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Karena 45 derajat dikurang 30 derajat itu sama dengan 15 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa rumus selisih sudut dari kosinus itu seperti berikut, yaitu cos A kurang B itu sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Sehingga untuk cos 45 derajat dikurang 30 derajat itu bisa kita uraikan sebagai berikut, yaitu cos 45 derajat cos 30 derajat tambah sin 45 derajat sin 30 derajat. Karena A-nya sama dengan 45 derajat dan B-nya sama dengan 30 derajat. Jadi kita peroleh bentuk seperti ini. Nah, sampai sini lalu kita masukkan nilainya satu persatu, yaitu 1/2 akar 2 untuk cos 45 derajat, kemudian cos 30 derajat itu 1/2 akar 3, lalu kita tambah
sin 45 derajat itu sama dengan 1/2 akar 2, lalu sin 30 derajat itu sama dengan 1/2. Lalu kita kali seperti sebelumnya, sehingga kita peroleh 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. 1/4 itu diperoleh dari 1/2 kali 1/2 yaitu 1/4, lalu akar 2 kali akar 3 sama dengan 1/6. Dan 1/4 ini kita peroleh dari 1/2 kali 1/2 dapatnya 1/4, lalu akar 2 nya kita turunkan seperti ini. Lalu dari sini bisa kita faktorkan 1/4-nya, sehingga kita peroleh bentuk 1/4 buka kurung akar 6 ditambah akar 2. Sampai sini kita akan melihat sebuah kesamaan, yaitu ternyata sin 75 derajat itu sama dengan cos 15 derajat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini kesamaan yang kebetulan saja atau memang seperti itu adanya? Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu cara untuk mencari nilai cos itu bisa kita gunakan rumus cos x sama dengan sin 90 derajat dikurang x. Jadi untuk mencari cos x kita bisa gunakan rumus sin 90 derajat dikurang x. Berarti untuk mencari cos 15 derajat kita bisa gunakan rumus sin 90 derajat dikurang 15 derajat. Nah, jadi tadi kalian sudah menonton tayangan videonya kan? Iya. Nah, siapa yang masih ingat di dalam video tadi ada rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus? Oke, akan Rumus sinus, sin cos, kosin. Ya. Tambah tetap tambah, kurang tetap kurang. Nah, selanjutnya kalau kosinus, Saya Bu. Makfira. Lanjut lagi Makfira. Kalau kosinus, cos sin. Ya. Kalau tambah diubah menjadi kurang, kalau kurang diubah menjadi tambah. Ya, jadi perbedaannya kalau sinus itu tambah tetap Tambah. kurang tetap Kurang. Ingat sinus itu adalah sin cos Kosin. Nah, kalau kosinus cos sin tambah menjadi Kurang. kurang menjadi Tambah. Nah, ingat karena di masalah tadi, saya ingatkan kembali yang masalah tadi itu sinus 60 kurang 45. ya 45. Jadi bukan sinus 15 derajat lah. Iya. Tapi kita cari sudut yang istimewa. Kita perkurangkan 60 sudut istimewa. 45 itu sudut istimewa. 60 kurang 45 itu 15. Selanjutnya ingat tadi rumusnya sinus sin cos. Kosin. Nah, karena kurang tetap Kurang. cos sin di sini 60 derajat. 60. 45. Ya. 60. 60. Siapa yang bisa lanjutkan? Ya, silakan Adi Fitri. Sin 60 derajat. Ya. Oke, jadi nilai dari sinus 15 derajat ini 1/4 dikali akar 2. Oke, yang lain mengerti? Iya. Nah, jadi untuk lebih memahami, karena kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya, Ibu akan bagikan LKPD. Ini kelompok 1. Kelompok 1 di kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, sebelum diskusi kelompok, diskusi dengan teman kelompoknya, perhatikan dulu petunjuk yang ada di LKPD. Masing-masing memiliki LKPD. Perhatikan petunjuknya. Jadi tujuannya dosa lagi saya bacakan.
tadi petunjuknya di sini yang pertama, baca, cermati dan ikutilah semua langkah pada LKPD. Jadi di situ sudah ada langkah-langkahnya. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang kedua, diskusikanlah dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah pada LKPD. Jadi diskusi secara berkelompok. Jangan cuma satu orang saja yang mengerjakan. Yang ketiga, tanyakan kepada saya jika ada yang kurang dipahami. Nah, kegiatan pertama itu nanti mengarahkan kalian menemukan rumus jumlah dan selisih untuk sinus. Jadi tadi sudah ada rumusnya, tapi bagaimana caranya kita dapatkan itu rumus? Nah, selanjutnya kegiatan kedua, ini untuk rumus jumlah dan selisih kosinus. Nah, lanjut di situ ada latihannya. Jadi kerjakan. Nah, silakan kerjakan diskusi. Nah, di mana? Di titik nah. Jadi CD per A itu apa? CD per A sama dengan sin B, juga CD sama dengan A sin B. Oke. Selanjutnya kalau yang AD per B apa itu? Per B sama dengan sin alfa, sehingga AD sama dengan B sin A B sin alfa. Oke, jadi berdasarkan ini sedikit apa? Selanjutnya nanti kalau kalian lanjutkan ke bawah, ini titik-titik kalian isi, dapat nanti ini rumusnya alfa tambah beta apa, sinus apa tambah beta apa. Nah, selanjutnya sama juga ini, ingat kembali di kelas 10 ini relasi. Kegiatannya ini, saya mau tanya apa yang diketahui soal kita, apa yang diketahui soal? Apa? Hotel telepon kau yang ikat di tanah dengan jarak kaki dan tiang. Ya, apa lagi? Panjang kau terpendek ikat pada tiang di 15 kaki dan tanah. Saya ada lagi? Kau terpanjang ikat pada tiang dengan setinggi 20 kaki. Ya. Nah, jadi selesaikan, jangan langsung bagian C. Nah, karena tidak bisa kita selesaikan bagian C kalau tidak mulai dari A, dari A, B, C. Oke? Itu tadi kelompok 1. Sekarang di kelompok 2. Nah, bagaimana nih? Itu tadi sudah dapatkan rumusnya. Jadi diisi dulu titik-titiknya dah. Sini tadi CD per A itu kalian dapatkan. Kalau yang AD per B. Oke. Jadi nanti kalau kalian lanjutkan sampai sini ini, nanti lanjutkan dapatkan ini. Nah, ini juga untuk kosinusnya. Ingat kembali pelajaran kelas 10 ini di sini. Pelajaran trigonometri kelas 10. Selanjutnya, siapa bisa bagian? Oke, lanjutkan. Ini kelompok terribut. Nah, bagaimana nih? Kegiatan 1, ini situ titik-titiknya dah? Nah, saya mau tanya dulu. CD per A itu apa? Beta. Sinus beta. Nah, AD per B? Sinus alfa. Oke, jadi dapat kita nanti di sini CD sama dengan A dikali sinus Beta. Nah, di sini B dikali. Sinus alfa. Oke, jadi kalau melanjutkan ini titik-titiknya dapat kita nanti ini rumus sinus tambah beta juga tak? Sama juga yang kegiatan kedua. Kegiatan kedua di situ. Nah, di sini ada pelajaran trigonometri karena ini kan mengingatkan kembali pelajaran ke 10 tak? Lanjut. Nah, lanjut Mina? Silakan lanjutkan. Ini kelompok 4. Sampai di mana, sayang? Kegiatan 1. Jadi diskusi kira. Diskusi. Karena baru sebagian yang kita tulis diisi titik-titiknya semuanya kan? Jadi CD per A itu apa? Beta. Selanjutnya AD per B. Oke, jadi nanti bawa ke sini. Bisa juga itu di samping lah. Jadi nanti kalau kalian kumpulkan, kalian turun di sini rumus. Atau nanti rumusnya yang dibawa. Sama juga yang kegiatan 2.
Kegiatan 2 di situ sesuai dengan petunjuk juga ini. Setelah kalian belajar tentang rumus jumlah dan selisih sinus pada bentuk kegiatan 1 bentuk sinusnya. Sekarang kita ke sinusnya. Lanjutnya. Kelompok 5 jadi belum berkata. Waktu 3 AM. Iya, sedikit. CD per A itu apa? Kalau dari gambar, perhatikan gambarnya. CD per A itu apa? Nah, silueta karena kan CD per A. CD itu adalah depannya, no? Oke. Nah, kalau AD lagi, AD per B itu apa? Karena di sini apa? Jadi kalau kalian lanjutkan lagi, isi juga itu di samping. Jadi CD sama dengan A dikali sinus beta. Jadi sama juga yang di bawah lah. Nanti ini sinus alfa tambah beta rumusnya. Jadi ini kan kita temukan rumusnya. Kalau yang di video tadi kan rumusnya pasti kita. Nah ini kita dapatkan rumusnya. Karena sesuai dengan tujuan kita menemukan. Kita temukan sendiri. Sama juga yang kegiatan kedua. Kegiatan kedua kan di kegiatan 1 kita sudah dapat nih sinus. Sekarang apa? Boseto. Mau terus nih. Nah, jadi di kelas ini kan kita pelajari nih, ingat kembali di sini dengan menggunakan rumus sudut berrelasi di kelas 10 tak? Lanjut sini. Silakan dilanjutkan kelompok 1. Sampai di mana? Oh, masuk latihan metode. Oke. Lanjut nih. Nah, ingat waktunya tinggal sedikit. Selesaikan kertasnya dan bagian akhir ini. Iya. Oke, silakan kerjakan dulu. Ya, waktunya sudah selesai. Silakan. Siapa kelompok yang mau yang kegiatan 1 dan 2? Saya Bu. Kelompok 4 dulu. Kelompok 4 silakan Bintang. Naik. Yang kegiatan 1 dan 2. Untuk yang latihannya sebentar kelompoknya di Fitri. Ada Fitri. Diperhatikan ke depan, nah.
Dari hasil diskusi kelompok kami pada kegiatan 1 dan 2 dengan menggunakan perbandingan trigonometri dan luas segitiga, kami menemukan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Ya, jadi dari kegiatan 1 dan 2 kelompok 4 mendapatkan rumus sinus dan kosinus untuk jumlah dan selisihnya. Oke, ya, kita. Oke, yang kegiatan yang latihan. Siapa? Saya boleh tanya diri satu sini. Ya, silakan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, silakan. Kelompok yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya. Nah. Ya, silakan dijelaskan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Diketahui kawat yang diikat ke tanah dengan jarak 15 kaki, kawat terpendek 15 kaki, kawat terpanjang 20 kaki. Yang ditanyakan, tentukan sudut yang dibentuk antara kawat terpendek dengan tanah. Yang kedua, misalkan alfa merupakan sudut yang terbentuk antara kawat terpanjang dengan tanah. Tentukan sinus alfa dan kosinus alfa. Yang ketiga, tentukan besar sinus sudut antara kedua kawat tersebut. Jawaban yang pertama, tentukan sudut yang dibentuk antara kawat terpendek dengan tanah. Dengan
4/5 dikali sekar 2 akar 2 dikurang 3/5 kali sekar 2 akar 2. Hasilnya 4/10 akar 2 dikurang 3/10 akar 2. Hasilnya 10 akar 2. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kelompok 2, ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau bertanya, yang bagian A kenapa menggunakan perbandingan tangen? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 bertanya yang bagian A, kenapa menggunakan perbandingan tangan? Ya, siapa yang mau jawab? Nah, silakan Makfira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Mengapa di situ menggunakan perbandingan tangen? Karena yang diketahui di soal sisi depan sudut dan sisi samping sudut. Jadi yang diketahui di soal itu adalah sisi depan. Nah, sisi depannya itu tadi kawat terpendek. Nah, sisi sampingnya itu adalah jarak. Oke? Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sama semua? Dari diskusi kelompoknya, kelompok 1 sampai kelompok 5 sama semua? Sama. Nah, jadi nanti LKPD-nya dikumpul nah? Dikumpul. Ya, sebelum kita lanjut ke evaluasi, kita menyimpulkan dulu apa kesimpulan kalian dari kegiatan hari ini. Siapa? Saya. Nah, Arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami. Ya. Pada kegiatan 1 dan 2 dengan menggunakan perbandingan trigonometri dan ruas segitiga, kami menemukan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus yaitu yang pertama, sinus alfa tambah beta sama dengan sinus alfa kosinus beta ditambah kosinus alfa sinus beta. Yang kedua, sinus alfa dikurang beta sama dengan sinus alfa kosinus beta dikurang kosinus alfa sinus beta. Ya. Yang ketiga adalah kosinus alfa ditambah beta sama dengan kosinus alfa kosinus beta dikurang sinus alfa sinus beta. Dan yang terakhir kosinus alfa kurang beta sama dengan kosinus alfa kosinus beta ditambah sinus alfa sinus beta. Oke. Dan jika menjawab soal cerita, langkah yang dilakukan yaitu 1. Menulis apa yang diketahui, 2. Apa yang ditanyakan, dan 3. Menyelesaikan soal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari apa dulu? Nah, jadi ada dua kesimpulannya toh. Nah, yang pertama itu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus, ya. Nah, yang kedua itu pada saat kita mengerjakan soal latihan atau soal cerita. Nah, di situ ada beberapa langkahnya yang diungkapkan tadi oleh teman kita Arham. Nah, selanjutnya, di atas di slide itu layar evaluasi. Silahkan kerjakan. Ini dikerjakan lagi, bukan yang diskusi nah? Dikerjakan berdasarkan individu, secara individu. Karena di sini ibu mau melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Jadi dikerjakan, silahkan kerjakan 10 menit ibu kasih waktu. Silahkan kerjakan mulai dari sekarang, jangan ada yang berdiskusi. Ya, silahkan.
waktunya sudah selesai. Selesai, tidak selesai, silakan dikumpul. Silakan. Karena waktu kita terbatas. Silakan dikumpul. Kumpul semua. Diambil sebentar, Dik. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas sudut ganda, rumus sudut ganda dan setengah sudut. Jadi di rumah kalian kembali pelajaran hari ini dan kalau pertemuan selanjutnya itu rumus sudut ganda dan setengah sudut, kalian silahkan cari di internet, cari bahan ajar yang lain yang berhubungan dengan matematika peminatan kelas 11 ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doanya dulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, setelah kita bersama-sama yang baca doa agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Doa selesai.